Anjlok ngek. Oke guys, balik lagi ke channel YouTube gua Reza Kembung Anjlok ngek. Hari ini gua kedatangan tamu seseorang yang sangat mengerti lah gue bilangnya di dunia kopi ya kan. Dia itu dari Indonesia Coffee Project. Yes, Itu sir. kelas berat banget ya. Nih, kita kenalin dulu Bro Surya dan Bro Dwi. Bro. Salah bro. Hah? Sebelah sini bro. Buka dulu kacamata ya makanya. Buka dulu kacamata. Iya. Pesannya gila. Iya, makanya. Oh, gila. Lah merem sama aja. Waduh salah dimerem pantesan. Oh iya. Waduh, sorry. Sama aja. Sama. Kira ini nih, kira ini. Sama aja. Ternyata mata gue yang merem. Kekembungan matanya tuh. Sehat dulu ya. Sehat alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat di rumah sakit. Iya. Bener. Ini gue mau tahu nih tentang kopi ya kan, karena gue orang awam ya kan, gue pengen banget tahu tentang kopi di Indonesia ya kan. Gue pengen tanya nih, sebenarnya barista itu apa sih? Coba dari Bro Surya dulu. Oke, barista itu adalah seseorang yang bisa meracik sesuatu kopi yang bisa menghasilkan keinginan customer, misalkan selera-selera yang diinginkan gitu, dan juga yang diinginkan sesuatu yang sebenarnya barista itu sebenarnya bukan meracik kopi juga sih kalau menurut saya pribadi ya. Dia bisa maintain kopi dan juga maintain mesin espressonya gitu. Itu menurut gue sih. Harus mengerti mesin. Harus mengerti mesin untuk taste dari kopinya tersebut. Itu di warkop bikin kopi bisa, jadi belum ini ya. Belum ngerti buat kopi kali ya. Nyeduh doang nyeduh. Sebenarnya bisa dibilang juga sih. Oh, bisa dibilang juga ya. Gitu juga sih. Cuma karena bedanya nggak ada mesin gitu. Semakin ini modal ngaduk doang. Iya, doang pakai tangan Starling ya. Nah, itu Starling. Betul. Nah, kalau menurut lu barista itu apa sih? Kalau buat gua kalau barista itu man behind the bar ya. Jadi seseorang di belakang bar itu yang membuat sesuatu produk yang memiliki kualitas dan bisa dikonsum dengan dan bisa dinikmati sama customer, itu seorang barista. Gimana caranya dia bisa bikin produk yang good, nice, dan bisa diterima oleh si customer tersebut. Bagaimana caranya sih? Nah, itulah si barista tersebut. How to make it a coffee gitu loh. Gimana caranya lu bikin kopi yang baik buat customer dan customer lu tuh suka gitu loh. Itu seorang barista begitu caranya. Ini butuh gitu. berapa lama untuk menjadi seorang barista? Sebenarnya sih kalau dari hati ke hati kalau ngomong barista ya. Jadi kalau bikin kopi itu kalau dengan hati, nikmatin juga pasti pakai hati. Ya. Jadi nggak perlu lama kalau kita mendalami dengan hati, dengan ketulusan, atau enggak dengan ya boleh dibilang seperti kayak hobi atau Ya betul. Kita itu ya, Mas, ya? betul. Karena kita kalau sebagai seorang product man itu kita harus enjoy. Kita nikmatin prosesnya. Ya kita nikmatin prosesnya. Kita nggak usah ngeluh segala macam. Di situ kita belajar di mana kita bercoba beradaptasi sama kopi ya kan. Terus kita komunikasi sama tamu, sama customer segala macam. Kita di situ belajar beradaptasi juga gitu loh. Tapi ada les kopi. Les kopi itu banyak banget kalau kita bilang les kopi banyak banget gitu. Kenapa nggak ada sekolah kopi? Ada. sebenarnya ada sih sekolah kopi ada. Misalnya kayak orang yang baru masuk kuliah ke jurusan kopi, belum ada. Kalau kuliah jurusan kopi belum ada, cuma kita biasanya buka studi untuk mengedukasi bagaimana basic kopi dari hulu sampai hilir, processing atau enggak proses pasca panen dan lain-lain, espresso basic dan lain-lain untuk mengkalibrasi kopi dan juga memaintain mesin kopi karena berhubungan itu kopi dan mesin kopi. Jadi menurut lu nih kopi apa nih yang paling enak? Sebenarnya kalau dari gue ya, kalau gue sebagai seorang barista itu gue nggak punya yang namanya kopi favorit. Karena apa? Once
ketika gue dapet kopi yang jelek, ketika gue dapet kopi yang taste-nya nggak bagus, dan gue udah punya mindset, oh kopi ini harus begini nih, wah semua berantakan. Sebagai seorang profesional barista itu, kita harus bisa tahu kopi yang nggak enak kayak gimana sih, kopi yang enak kayak gimana. Jadi semua kopi dari nggak enak sampai enak sekalipun kita harus nikmatin, kita harus coba. Jadi kita nggak punya yang namanya kopi favorit. Yes. Itu kalau sebagai seorang barista. Itu tuh seorang barista ya. Yes. Seorang gua awam nih. Kan gua nggak ngerti nih kopi mana sih yang enak. Pasti gua nanya Iya, dong ke iya. barista. Betul, Kopi betul. apa yang paling enak nih? Betul. Tapi belum tentu menjamin gua nikmat ya. Karena Iya. menurut gue kopi yang paling enak itu tidak bisa ditentukan kopi A atau B karena itu selera. Yes. Karena setiap daerah-daerah apalagi Indonesia ya, Ya. yang hukum yang apa namanya cuacanya seperti Cuaca, ini betul. beda-beda. Cuaca tropis seperti ini kita nggak bisa menentukan kopi ini lo paling enak, ini lo paling enak, enggak, karena seleranya beda-beda. Dan setiap palat atau lidah manusia itu berbentuknya beda-beda. Yes. Jadi misalkan saya, gue dapat nih rasa coklat, belum tentu abang kembung ini dapat rasa coklat juga, karena bentuk lidah kita berbeda, iya, gitu. betul. Jadi nggak kita nggak suggest, lo harus coklat nih, gue coklat juga, nggak bisa gitu. Jadi cara membuat kopi yang baik gimana sih? Cara membuatnya gitu kan? Gue liat orang tuh ada yang pakai saringan putih, ya kan? Kenapa harus pakai saringan putih? Maksud gue, kenapa nggak cara aduk mungkin? Itu sebenarnya metode sih. Kalau aduk kayak Starling dong. Iya. Iya, ada dong. Karena gini, Iya. balik lagi ke selera ya. Itu Nah. sebenarnya metode. Metode, betul. Jadi metode itu ada macam-macam, ada dibilang manual brew seperti kayak aduk, pakai filter, atau enggak ada dibilang Vietnam drip, ada lagi yang French dibilang compress, betul. atau enggak pakai mesin. Aeropress. Itu semua dibilang metode. Ya, Ya, jadi balik lagi ke selera. betul. Dia mau yang lebih intens atau enggak lebih light Ya. atau enggak lebih bold, Ya. itu kembali lagi ke selera. Semua yang penting kalau menurut kita ini kopi yang enak itu yang menikmati itu nyaman. Yes. Itu balik lagi ke standar, itu udah masuk standar bagi kita gitu. Tapi gue sebagai orang awam sih, kalau misalnya ke tempat kopi pasti gue cari tuh es kopi ya. Iya, betul. Iya, nggak masalah. Iya, gue Iya, es iya kopi dong. yang penting gue Karena orang tuh minum punya kopi pakai masing-masing. es sih. Yes, Minum iya. pakai kopi pakai es, gue nongkrong aja, penting gue nongkrong ya. Iya. Nah itu kalau gue nikmatin kayak gue susah sih untuk nikmatin kopi gitu. Terus untuk baristanya gimana cara memperyakinkan gue nih sebagai customer, nih Nah. kopi nih Ya. yang baik nih atau yang enak tuh gue cobain deh Nah, ini nih gitu. karena gini. Mempercayakan supaya gue bisa nyobain. Ya, karena gini, kalau buat saya, buat gua nih, ice coffee itu no need skill ya, nggak kita nggak memerlukan skill, ya. Kita cuma tinggal tuang susu, es batu, espresso, Iya. that's it. Orang minum. Kalau abang kumbung pengen nikmatin the real coffee, cobain espresso. Nanti sebagai seorang barista yang baik itu, dia bakal mengedukasi. Benar. Oh bang, espresso gue begini Betul. nih ya kan. Oh bang, ketika gue kasih base milk, nanti karakternya begini nih, gitu. Itu seorang barista yang baik bang, mengedukasi ke customernya. Jadi customernya tuh datang yang mereka punya mindset. Oh kopi itu acid doang ya. Oh kopi itu cuman asam bitter ya. Yes. Cuma bitter aja. Cuman kalau kita kasih edukasi ke mereka, bu, pak maaf, kalau acid itu kan masuk kategori ke fruitiness ya. Ada yang strawberry, terus ada yang citrus, ya kan, itu ada berbagai macam bu, dan kategori pahit itu bitter ada dua nih bu, ada positif ada negatif begitu bang. Penting intinya edukasi untuk Edukasi bang. memuaskan pertanyaan yang mana customer dia minum es kopi. Yang penting intinya edukasi dari Ya, seorang barista. itu paling penting, itu Itu terpenting. paling penting. Tapi kalau kopi yang ada ampasnya bagus nggak? Tubruk. Ya pokoknya ada Iya. ampasnya lah. Kalau buat bagus atau enggak balik lagi ke selera. Jadi intinya itu kalau kopi yang ampas, Buat ke tubuh ya. ya untuk ke tubuh itu, kalau untuk menurut kita itu kafeinnya lebih tinggi karena Hmm. yang mana kopi itu bersentuhan dengan air lebih lama itu kafein makin naik terus dibanding ke espresso. Balik lagi ke selera. Selera. Betul. Begitu. Mau efek kafein apa sih? Sebenarnya kalau untuk efek kafein itu sebenarnya untuk sedikit Stimulan. stimulan buat
tubuh kita untuk sedikit. Sebenarnya kadang-kadang orang kan bilang gua nggak bisa tidur nih. Iya. Ya kan itu sebenarnya sugesti. Aduh, gua ngantuk nih, gua ngantuk. Jadi lu kopi dulu deh. Iya sebenarnya sih nggak Sering banget gua denger tuh. nggak ngaruh sih itu. Oh, nggak ngaruh sebenarnya Nggak ngaruh ya? sih sebenarnya kalau menurut kita itu untuk hanya sesaat aja sih untuk semangat, untuk menambah Pola pikir kekuatan juga, pola betul. pikir dan daya tubuh gitu. Karena gue punya sedikit kutipan the power of mind. Laki-laki hebat itu terlihat dari seberapa cangkir kopi yang ia minum. That's it. Itu bang. Itu dari kutipan yang pernah gue baca. The power of mind. Untuk gua nih orang awam, sehari bagusnya berapa minum gelas kopi? Kalau Lu- silakan. Lu orang gitu. Sudah ada dong kita. Terus Jadi gini bang, sweet. kalau gue sih, kalau buat gue sendiri sih gini. Sebenarnya kan semua apa namanya, semua yang kita konsumsi berlebihan itu nggak baik, Betul. gitu loh. Jadi kita harus tahu nih tubuh kita, terus jadi kita tahu tubuh kita tuh harus konsumsi seberapa banyak sih kafein Betul, ini. betul. Ya kan? Kalau lebih dari ini kita kayak gimana sih? Betul. Kita harus tahu, kita harus baca diri kita sendiri gitu loh. Yes. Kan sebelum dikasih tahu, setidaknya ada yang ngasih tahu. Ya, 2 gelas Iya. pun cukup dong. Karena Oh, 2 gelas dalam cukup. satu gelas kopi itu mengandung 100 mg kafein. Gitu, Bang. Yang penting intinya setelah minum kopi dinetralisir dengan air putih Iya. untuk menetralisir. Dan yang Ya. penting lagi kita sebelum konsumsi kopi, yang penting perut kita tuh keisi. Isi Yang penting pisang, batu bubur bata. ayam, lontong sayur. Lo mau dasi, Bang. Yang penting isi ya kan. Dia mau Yang penting dasi. yang penting isi. Emang harus habis ngopi tuh minum air putih. Ngaruh untuk menetralisir, Iya, menetralisir, betul. tubuh kita gitu. Karena air putih kan bagus juga buat tubuh kita ya. Jadi ketika kita contoh misalkan nih, kita mau tes kopi nih ya kan, saya seorang barista nih, Mas Kembung nih cobain nih long black gua nih misalkan contoh, atau espresso gua nih, oh gua bisa makan pisang nih, terus habis pisang, oh boleh nih minum air putih dulu buat netralisir. Nah Jangan ngomong long black dong, americano. Americano. Long black artinya apa? hitam panjang. Ih, jangan long black, americano. Oh hitam panjang. Nanti orang mikirnya yang lain ya. Oh oke. punya negro. Iya oke sorry. Iya. Jadi intinya gitu sih, Oh. mengkonsumsi kopi itu diiringi dengan air putih untuk menetralisir, untuk mengkonsumsi misalkan makanan yang lain. Ya, Karena kan betul. mengandung gas Betul kok. Oh. atau nggak minuman yang lain. Kopi itu mengandung gas. Ya kalau Gas, makanya setiap roasting itu, after roasting itu harus ada di resting dulu, beberapa istirahatin hari, dulu beberapa istirahatin hari dulu untuk ngeluarin gas ngeluarin gas tersebut. biar maksimal. Betul. Itu flavornya baru keluar. Betul. Biasanya kalau yang light roast itu biasanya 3 sampai 4 4 hari. Kalau yang medium roast untuk espresso base biasanya 1 minggu. Dia udah flavornya itu udah maksimal. Oh, Makanya harus gitu. di resting. Makanya setiap packaging kopi itu ada valve untuk Ya. sirkulasi Ya, gas yang ada sirkulasi di gas, dalam kopi. betul. Begitu Bang Kembung. Jadi kalau banyak minum kopi banyak gas ya. Iya, makanya betul-betul. Iya, makanya ini saya bilang kan, kita harus tahu nih porsi kita seberapa banyak sih kalau minum kopi begitu. Cuman kan gini loh bang, tadi kan Bang Ngomong bilang kalau minum kopi banyak kita mengandung gas gitu ya. Balik lagi ke si baristanya, mereka tuh kalibrasinya bener atau enggak sih gitu loh, ya enggak? Karena seorang barista itu cuman nggak cuman yang gua harus pegang mesin kopi, grinder, ya kan, steaming, dan pouring. No, lo harus tahu kalibrasi kayak gimana gitu loh. Lo harus tahu dapat espresso yang baik dan benar tuh kayak gimana gitu loh. Tambahan buat mesin juga cleaning. Iya, cleaning itu paling penting. Air beda-beda pengaruh. Pengaruh. Mesin kotor dengan rasa kopi pengaruh. Ya betul. Di lingkungan juga ya, utensil, equipment semua nggak maksudnya nggak cleaning, itu pengaruh dengan rasa kopi, karena kopi itu menyerap aroma atau apapun yang di sekitar gitu. Jadi kadang gua kalau ngeliat barista sekarang itu tuh kadang gua sedih sendiri gitu loh ngeliat mereka tuh cuman yang sekedar ya gua jadi barista, gua udah jago, gua pouring aja udah set. Mereka lupa yang namanya cleaning sugar gitu loh, bersih segala macem. Mesin kopi dia kotor, mereka nggak peduli gitu loh. Gua sedih gitu loh bang.
Sedih. kontak Sedih dengan- nangis ntar. kontak dengan customer juga itu barista cuma sebenarnya banyak barista tuh kalau boleh dibilang panca inderanya terus berfungsi semuanya. Dan itu ujung tombak bang sebenarnya bang kalau Tombak. barista, Bang. Dari mata, telinga, terus tangan, semua mulut, semua harus berinteraksi dengan customer. Tapi kalau orang yang nggak punya tangan bisa jadi barista. Iya, Bisa juga. Bisa dong. Oh, bisa ya? Bisa. ya? Bisa. Bisa. Bisa tuh. Bisa. Bisa juga. Semua yang penting dengan keyakinan dan kemauan. Bener. Iya, karena Semua dengan niat. orang itu harus punya prinsip bang. Kalau gue tuh gini loh, gue tuh punya prinsip gini. Ketika ada orang ngomong, gue cuma bisa jawab siap, iya, ada. Habis itu gue lakuin, dar. Itu kalau gue. betul. Iya. Oke, karena lu dalam kopi lu bilang oke kan, gue mau ngasih kopi nih. Iya. Gue ngasih kopi, lu cobain nih kan. Nih, mungkin lu belum pernah nyobain kopi gue kan. Oke. Gue ngambil dari jauh dah gue. Jauh. Pokoknya perkebunan jin lah. Terus. Himalaya. Bukan Himalaya. Gua ambil dulu ya. Oke, siap. Oke. Oke. Sister. Jadi kopi apa nih bang? Wah, lu cobain dulu deh. Kalau lu cobain lu nggak bisa komen. Oke. Aku harus cobain nih. Harus. Jadi mungkin ini prosesnya kali yang beda ya. Oh iya, ini lu cobain kopinya dulu. Lo nggak minum kopinya? Gua udah nyobain, Udah nyobain? sering, makanya Wah, gua pengen ini- lu tahu, lu ini- tahu nggak nih kopi ini? Ini kayaknya kopinya nih kayak yang bikin enak selamanya deh bang. Kopi nanggau dengan Bismillah. Iya. Iya. Ini kayak apa ya? Kalau dibilang wine process kali Bang Suri. Ini kayaknya wine process Wine nih, process bang. ya? Ini proses wine process nih bang, aromanya nih bang. Enak kali ya? Ini kalau orang banyak minum enak juga nih Bang. Ini kopi gua. Kok ini kopi lo Bang? Ini kopi gua. Nice. Gue juga suka nih kayaknya, suka. Gue suka nih suka. Bang, nih gue kalau minum ke Starbucks begini deg-degan bang. Kenapa Bang? Bisa. Nggak ada duit mau bayar bang. Apa dia nggak jual? Kalau menyebut brand itu. Iya. Gak apa-apa, mungkin dia nggak jual. Terlalu berat kali ya, oke. Terlalu berat dulu ya. Karena lu deg-degan kan, aduh gua mau pesen kopi ini. Iya. Oh iya. Ada nggak ya? Iya. Makanya deg-degan lu. Tapi asik sih rasanya. Asik bang, asik. Asik banget ya. Kayak fermentasi gitu bang ya. Iya. Rasanya kayak wine gitu deh bang. Ini Iya. gue jadi ingat sama orang tua Bang kalau begini. Iya, Iya. emang ini yang buat emang harus orang tua. Harus sama yang buat. Iya, kalau Oke. kalau orang tua yang bikin nggak mungkin. Nah inilah yang dibilang kopi itu bisa dieksperimen dengan apapun. Iya. Bisa difermentasi dengan apapun. Terus bisa di fruity juga Iya. bisa di. Beda gua nih, kopi gue ini warnanya merah dan harus orang tua yang bikin. Harus orang tua yang bikin? Nggak bisa Oh. kalau kayak kita Legend ya. nggak enak. Nggak enak. gitu ya. Harus orang tua. Gue demen nih. Iya. Gue demen. Yang jenggotnya 4 meter lah. Segini dong. Iya, orang tua. Oke. Ini dulu 5 sen. 5 sen jadi gua. Ini kayaknya yang jambangnya nyambung sama bulu hidung. Oh, yang jenggotnya panjang itu udah dipasang Iya, orang tua. iya. Iya, karena udah lama Udah umurnya. lama ya. Siap. Benar ya. Tapi menurut gua nih ya, kuncian apa nih yang buat customer tuh betah atau tertarik dengan kopi lu? Dia siapa nih? Siapa gue dulu? Nah oke, gue dulu deh. Boleh Boleh. sweet lah, boleh lah. Sweet gue. Sweet beneran gue. Jadi begini bang, kopi itu sebenarnya barista itu tadi kan pertanyaan kuncian ya. Kuncian. Biar customer tuh betah, homey, Iya. suatu Ya. apa namanya Tempat. coffee shop atau cafe. Jadi kunciannya adalah service bang. Itu paling penting. Dalam arti kita maintain itu customer, seleranya dia apa, terus setelah dibuatin kopi itu kayak gimana kita cari tahu komennya cari ya. tahu komennya, kritiknya atau masukan, kita tanya ya kan, karena kalau kita diemin aja Dia nggak mungkin nanya. dia nggak mungkin nanya nih kopi Komentar. kenapa nih, kopi kenapa, enggak. Betul. Jadi kalau kita tanya, dia ada kepuasan tersendiri, wah gue diperhatiin, apalagi kita tahu namanya tuh customer, ya kan? Dia ada kepuasan sendiri, wah gue tahu nih, mungkin dia bawa teman-temannya kan, kita begitu datang, apalagi kita tahu seleranya dia. Misalkan, lu Pak Abdi biasa ya, itu udah ada kebanggaan sendiri buat Iya. itu customer, dibawa teman Ya, kan. Biasanya saya mesen kopinya di mangkok. Iya. Iya juga. Itu namanya beda lagi dong. Itu kopi sindang. Oh. Kopi sedikit ada sedang-dang. Iya. Pakai mangkok kan. Rasa. Iya. Loh. Kalau
Nggak digoyak.